Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Rizik, saya dari kelas 11 A1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fikih, yaitu jual beli. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke, yang pertama itu pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli. Yang pertama, pengertian jual beli. Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan perpindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu dengan prinsip saling rela. Dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 275 berikut ini, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-275. Yang kedua, syarat dan rukun jual beli. A. Rukun jual beli meliputi sebagai berikut. Yang pertama, penjual atau orang yang menjual barang dan lain sebagainya. Jadi, apabila tidak ada si penjual, maka jual beli tersebut tidak akan bisa terlaksana. Yang kedua, pembeli atau orang yang memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Sama halnya dengan penjual, pembeli juga sangat penting pada saat akad jual beli tersebut, karena apabila tidak ada pembeli maka gak mungkin jual beli akan terlaksana juga. Yang ketiga, barang atau harta yang diperjualbelikan itu ada. Yang keempat, uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang itu ada. Dan yang kelima, akad atau ijab qabul. Yang B, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, suci. Karena apabila barang tersebut tidak suci, maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Jadi, Islam itu melarang orang untuk menjual barang dari hasil curian. Yang keempat, dapat diserah terimakan kepemilikannya. Yang kelima, dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Yang C, syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, berakal sehat atau tidak gila. Yang kedua, atas kemauan sendiri atau tidak dipaksakan. Yang ketiga, sudah dewasa atau baligh. Yang keempat, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap hartanya. Lalu, jual beli yang terlarang. Macam-macam jual beli yang terlarang. Yang pertama itu beberapa macam jual beli yang sah tetapi terlarang. Yang pertama, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasaran dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang. Yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Yang keempat, jual beli untuk bermaksiat. Yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Yang keenam, jual beli yang mengandung riba. Yang kedua, beberapa macam jual beli yang tidak sah dan terlarang, yaitu yang pertama, jual beli sperma binatang. Yang kedua, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Yang ketiga, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Yang keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Lalu, hikmah jual beli. Yang pertama, membentuk kepribadian muslim agar terhindar dari kepemilikan harta secara batil. Yang kedua, menghindari diri dari kepemilikan harta secara riba. Yang ketiga, mendorong untuk saling tolong-menolong sesama manusia dan umat muslim. Yang keempat, melaksanakan hukum yang dihalalkan oleh Allah SWT dan menjauhi yang diharamkannya. Yang kelima, mendidik pihak penjual dan pembeli agar memiliki sifat-sifat tenggang rasa, hormat menghormati, lapang dada, dan tidak tergesa-gesa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.